Hai semua, apa kabar? Semoga semua masih dalam keadaan sehat ya. Nah, gue hari ini pengen ngobrolin suatu smartphone yang mungkin udah banyak dibahas sama reviewer lain, mungkin juga agak telat, dari unboxing sampai review, semua udah ada. Tapi gue ngerasa ada yang banyak banget yang bisa dibicarain dari smartphone ini, smartphone flagshipnya Oppo, yaitu Find X2 Pro. Oke, disclaimer sebelumnya bahwa Oppo ngasih gue smartphone ini waktu pandemi kemarin awal-awal dia tiba-tiba dateng terus ngasih tahu ini buat gue tanpa ada tuntutan suruh ngapa-ngapain, nggak ada sama sekali. Jadi gue mau bikin video karena smartphone ini terlalu bagus untuk dilupakan, untuk dilewatin gitu aja untuk bikin video, dan ini benar-benar banyak banget yang bisa dibicarakan. Oke, hari ini gue mau ngobrolin smartphone ini sesuai pendapat gue tanpa ada tekanan apapun. This is my review of Oppo Find X2 Pro. Oppo Find X2 Pro adalah seri Oppo flagship yang agak anomali menurut gue. Karena Find itu, seri yang Find, itu nggak keluar rutin setiap tahunnya. Nggak setiap tahun tanggal berapa, bulan apa itu akan keluar secara rutin. Mereka kayak ngeluarinnya itu seolah-olah berdasarkan, oh ini ada inovasi yang penting banget yang harus dikeluarkan. Jadi bukan demi harus keluar setahunnya, setiap tahunnya keluar, dia maksain semua inovasi. Kan banyak tuh smartphone yang benar-benar udah pada jadwalnya harus keluar seri-seri berikutnya. Kadang ada yang sukses, kadang ada yang menurut gue agak ini belum siap sebenarnya dikeluarkan. Nah, ini Oppo berdasarkan kesiapannya itu dulu, baru sesuai dengan rutinitas. Ada dua hal yang menurut gue tindakan itu bagus dan buruknya ya. Menurut gue itu tindakan berani yang menunjukkan bahwa nih gue keluar gak tergantung oleh maunya market atau jadwal yang harus keluar setiap tahunnya, tapi berdasarkan inovasi. That's good. Another way adalah ngeliatnya ini ada eksklusivitasnya. Artinya ini gue punya smartphone ini gak banyak yang punya. Bukan cuma mahal, tapi juga kayak ini gak keluar setiap tahun, ini belum tentu loh tahun depan akan keluar lagi. In a way that's good for us as users, tapi kebalikannya buat Oppo berarti ini diharapkan untuk nggak segitu lakunya dong. Mungkin mereka making money from other parts of, smartphone yang lainnya. Nah, kenapa menurut gue smartphone ini enak banget, banyak banget yang bisa diomongin, gue bagi menjadi 3 hal. Sebenarnya tadi udah banyak ya, tapi ya oke, gue bagi menjadi 3 hal. Yang pertama adalah layarnya. Layarnya agak beda, gue bisa bilang ini layar terbaik yang sekarang ada di market karena beberapa hal. Pertama, ukurannya nggak terlalu besar, enak buat di tangan dibanding, banyak banget smartphone yang makin besar sekarang. Kedua, ini juga OLED, ini juga HDR, ini juga 120 Hz, ini juga QHD+. Bedanya adalah QHD Plus-nya bisa sekaligus sama 120 Hz-nya. Walaupun Oppo tahu ini akan memakan baterai yang berat banget, tapi setidaknya ada option itu. Other brands, ada brand lain yang mungkin enggak. Setidaknya kita sebagai user dikasih pilihan itu. Begitu kita nyoba ini makan baterai banyak banget, kita bisa balikin lagi ke Full HD 120 Hz atau mungkin balikin 60 Hz biar lebih hemat lagi. Tapi setidaknya kita bisa ngerasain QHD dan 120 Hz, and it's buttery smooth. Itu bagus banget buat performance ya menurut gue. Dan ada fitur tersendiri namanya Ultra Vision Engine-nya. Dan gini deh, gue nunjukin pakai Netflix. Kalau misalnya kita nonton Netflix, beberapa film tuh ada yang tulisannya HDR-nya. Berarti di layarnya atau di device-nya itu sanggup nanganin HDR. Displaynya is one of the best. Ngomongin soal performance juga, kita lanjut ke nomor 2. Oppo Find X2 Pro ini menggunakan chipset terbaik saat ini yang dikeluarkan oleh Qualcomm, Snapdragon 865, dan gabungan dengan Color OS dengan RAM 12GB. So it's like top of the specs yang sekarang mungkin ada. Jadi kalau kita tes di Antutu, mungkin bukan patokan utama, tapi angka 600.000 itu gampang banget diraihnya, tanpa harus didinginin atau segala macam. Di benchmarking lain juga bagus banget. So, ditambah layarnya tadi yang battery smooth, ditambah prosesor yang bagus banget, performance is one of the best out there in the market. Setidaknya yang resmi lah ya. Yang ketiga, performance yang berat selalu relasinya ke baterai. Baterai yang artinya mungkin kerjanya makin berat juga, artinya makin boros. Nah, sekarang hebatnya mungkin bukan baterainya, bukan teknologi baterainya yang ukurannya juga lumayan besar, tapi teknologi chargingnya. SuperVOOC 2
itu adalah teknologi charging terbaik yang ada di market saat ini. Penuh dalam waktu 30 menitan. Basically we have a coffee and suddenly it's all finished. Secepat itu, dan sudah dibuktikan berkali-kali. Bahkan pertama kali gue review Oppo dulu juga udah dibuktikan sebelum SuperVOOC 2. So they're the leaders in charging. Oke? Kekurangannya adalah lo harus pakai kabel dan charger yang dari mereka. Nggak bisa sembarangan. Ya, kekurangannya artinya harus dibawa-bawa. Nggak bisa. Di mobil udah siap kabel lagi, di kantor udah siap kabel, di rumah udah siap kabel. It's not that easy. Bisa ngecharge, tapi nggak secepat itu. Nah, untungnya sekarang udah USB-C. Dulu awalnya SuperVOOC itu atau VOOC itu menggunakan kabel spesialnya Oppo. 3 hal. Ada yang gue lewatin di sini. Kamera, iya gue nggak bahas kamera. Sebenarnya kamera merupakan salah satu yang terbaik juga. Tapi kalau gue bahas terlalu detail, sebenarnya gue udah bikin komparasi video kemarin. Lebih ke arah menjawab orang tuh sukanya yang mana. Followers gue di Instagram sukanya yang mana. Dan sayangnya Oppo tidak memenangkan, Find X2 Pro ini tidak memenangkan kategori manapun. Di belakangnya kita lihat dia menggunakan 3 kamera. 3 kamera atau 3 lensa yang biasanya di produk lain, di pesaingnya ada yang menggunakan 4-5 lensa. Itu ada depth of field sama makro. Yang ini tidak ada dua-duanya itu, tapi mementingkan periskopnya, yaitu untuk zoomingnya sampai ke 60 kali. Yang kemarin mungkin Oppo Reno 10X Zoom tujuannya ke situ, dan ini masih dikembangkan di sini. Yes, zoomnya bagus banget kalau lo pegangnya itu stabil atau menggunakan tripod dan cahayanya cukup. Oke, nah kalau masalah warna mungkin masalah selera. Ultra Night Mode juga masalah selera. Ultra Night Mode-nya juga sedikit bukan yang terbaik yang ada. Warnanya bukan yang terbaik. Tapi yang menarik, ini menggunakan videonya 4K 60 frame per second di-upload ke Instagram Story. Semua followers gue kaget. Tapi ini hanya menggunakan Oppo, tapi mungkin tidak segampang menggunakan Instagram Story, langsung rekam menggunakan Instagram Story-nya. Jadi harus direkam di luar Instagram, baru di-upload. Kekurangannya ya kecil sih. Mungkin kita tidak bisa menggunakan filter-filter tambahan yang di-install belakangan. Tapi mungkin itu masalah kecil lah. Jadi kayak misalnya Instagram itu ada perkembangan, who knows apa yang terjadi berikutnya. So, dalam segi videonya, 4K 60 frame per second-nya bagus banget. Stabilization-nya di belakang bagus banget. Di depan nggak segitu bagusnya, masih choppy. Zoom masih bagus, ultra wide bagus, semua kalau lighting cukupnya bagus, tajam banget. One of the best camera still, but it's not perfect. Oke, mungkin dengan firmware update bisa lebih baik lagi. Gue yakin sih, gue yakin. Ketidaksempurnaannya juga ada. Pertama, dia nggak wireless charging. Kalau orang yang nggak banyak pakai mungkin nggak ngaruh ya. Cuman kalau yang suka naruh handphone di wireless charging, ya mungkin ini suatu kekurangan. Yang kedua, kelebihannya juga misalnya kemarin adalah pop-up kamera, sekarang kelebihannya ditaruh dengan IP68, artinya tahan air. Pengorbanannya ada notch. So, emang nggak bisa dua-duanya dipegang saat ini. Yang terakhir, orang pada ngomongin 18 juta itu mahal nggak sih? Ini yang gue punya Find X2 Pro. Sayang gue sebenarnya pengen yang vegan leather karena rasanya lebih eksklusif. Tapi kalau beberapa orang ngelihatnya yang black casing ini mungkin lebih eksklusif. I don't know, itu masalah selera aja. Tapi 18 juta apakah worth it? Dengan semua yang gue omongin tadi, orang sebenarnya harusnya udah bilang iya worth it. Masalahnya ada di brand Oppo itu sendiri. Brand yang dianggap masyarakat banyak bahwa belum sejajar dengan Apple atau Samsung. Let me get this straight. Secara kualitas ini udah bagus banget. Udah worth it banget untuk 18 juta. Gue appreciate banget gimana Oppo membangun brandnya yang mungkin belum dihargai segitunya sama banyak orang, pelan-pelan naik. Internasional, mereka kerjasamanya sama FC Barcelona, sama Disney, sama Gundam, sama Pokemon. Banyak banget, so semua market yang image-nya udah lumayan bagus, itu dia ajak kerjasama. Secara lokal, udah mulai kelasnya menurut gue naik. Ada Art Jakarta, ada Benny Lims, ada Darbots. Banyak banget yang menurut gue itu semakin menaikkan kelasnya dan semakin kita ngomongin keworthiannya untuk 18 juta. So yes, it is worth it. Dan merupakan salah satu flagship terbaik yang ada di Indonesia secara resmi saat ini. So I totally recommend this kalau lo punya budget yang sama, benar-benar harus dipertimbangkan setidaknya. Oppo Find X2 Pro. Dan gue sekarang lagi jadiin ini daily driver gue.
Alright, gimana menurut kalian? Yang pasti selalu ingat stay safe, stay healthy. Sampai ketemu di berikutnya. Bye now, be nice. Oh ya, satu lagi. Sebagus-bagusnya, se-shiny-shiny-nya Black Oppo Find X2 Pro ini, gue tetap tim casing. So, gue direkomendasi oleh PR-nya Oppo, Aryo, thanks for this. Ini murah banget, kayaknya di bawah 100.000, tapi rasa sweatnya, rasa karetnya lebih enak, dan menjaga Oppo gue masih, ini probably it's just still classy, but it protects your device. I don't know. Gue kasih linknya di bawah kalau mau beli, dan silakan. Sampai ketemu di berikutnya lagi. Bye!